Hai, Gideon Simanjuntak di sini. Saya percaya bukan kebetulan saudara menyaksikan video ini dalam segmen Kerinduanku. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita, sama seperti pemandangan yang indah di belakang saya. Hari ini kita akan membahas mengenai berkat di balik masalah, atau terkenal dengan istilah Fameo Inggris yang berkata blessing in disguise. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12, kita mari baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alkitab mengatakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya tahu kita hidup di dunia yang menuju kehancurannya. Saya tahu ada begitu banyak sakit penyakit, ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak permasalahan yang membuat kita meragukan eksistensi dari Allah, bahkan yang membuat kita mempertanyakan tentang kuasa dan mukjizat dari Allah. Tapi satu hal yang saya percaya, baik sakit penyakit, baik masalah, baik segala yang buruk tidak dapat menghalangi berkat Tuhan dalam setiap hidup orang percaya. Seringkali masalah atau beban atau tantangan adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. Bahkan seringkali packaging dari berkat adalah masalah. Seringkali ada banyak orang Kristen langsung menolak masalah tanpa mereka sadari bahwa seringkali masalah yang Tuhan izinkan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, membuat kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Saya teringat kisah seorang pengusaha yang dalam usia hampir masa-masa pensiun, dia dipecat oleh pimpinannya. Secara manusia, dia marah, dia kecewa, bahkan dia sempat menyalahkan Tuhan. Singkat cerita, dalam keadaan kekecewaannya, istrinya mendorong dia untuk melihat hal baik di tengah pemecatannya dia. Yang pertama, dia perlu lebih banyak waktu untuk keluarganya, dan yang kedua, kesehatannya makin lebih baik, dan yang ketiga, ini menjadi kesukaan saya, hasil dari uang pensiunnya dia mendirikan sebuah perusahaan yang dia ketahui dengan baik. Jadi selama ini dia ingin memulai sebuah usaha properti atau bangunan, dan mulailah ia membangun sebuah perusahaan yang hari ini kita kenal dengan jaringan hotel yang ternama. Bahkan bosnya sekarang menjadi anak buahnya. Suatu hari wartawan bertanya kepada dia, kalau Bapak ketemu sama bos Bapak, mantan bos Bapak, orang yang memecat Bapak, apa yang akan Bapak katakan kepada orang tersebut? Dan jawabannya sangat mind blowing, karena orang tersebut mengatakan, saya akan mensalam dia dan berkata, thank you bos sudah pecat saya, karena ketika bos pecat saya jadi orang berhasil, saya jadi bos. Kalau bos nggak pecat saya tetap jadi anak buah, bahkan dia sekarang jauh lebih berhasil daripada bosnya. Kita buka firman Tuhan yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang, bukan nanti tapi sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, in everything, artinya dalam pemecatan, kabar buruk, sakit penyakit, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum saudara keluar dari rumah, percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan orang percaya, Allah turut bekerja. Bukan hanya Allah turut bekerja, tapi mendatangkan kebaikan. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan, dan tetap mengimani apapun yang terjadi, Allah tidak pernah terlambat. Allah akan menangkap saudara ketika engkau jatuh. Allah akan mengangkat saudara ketika orang berusaha menjatuhkan saudara, dan Allah akan memberkati saudara berkelimpahan. Nikmati hidup ini, percaya Tuhan itu ada, jadilah orang baik, lakukan yang benar, lakukan yang terbaik. Saya terlalu percaya berkat ada dalam kehidupan orang percaya. Bagikan berita kabar baik ini kepada teman-teman saudara, kepada saudara atau handai taulan yang saudara kenal. Sama seperti video ini memberkati saudara, pasti juga memberkati setiap orang. Tuhan Yesus memberkati saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.